Waktu Nabi SAW sudah sakit keras di akhir hidup beliau. Dan beliau pun manusia terbaik, sakit. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Juga teman-teman sekalian, kita tahu dunia ini akan kita lalui. Seberat apapun cobaan, bisa kita lalui. Allah SWT mengingatkan tentang kehidupan dunia, toh kita akan lalui. Tidak selamanya kita dalam penderitaan tersebut. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan hanya permainan semata. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang palsu saja. Dan Nabi SAW mengingatkan ini untuk menjadi muqaddimah, pembukaan bagaimana nanti kita pada saat masuk ke bahasan-bahasan masalah penyakit, kita merasa semuanya ringan sebenarnya. Sangat ringan. Seberat apapun cobaan tersebut. Kata Nabi SAW, ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia ini. Berapa banyak fitnah yang tertuduhkan kepada Nabi SAW. Penyihir, penyamun, pendusta. Walaupun sebenarnya beliau tidak begitu. Belum lagi setelah kekuatan Islam sudah mulai kuat, di dalam kubu Islam sendiri muncul orang-orang munafik yang terus menyakiti Nabi SAW. Memfitnah istrinya Aisyah radhiyallahu anha yang suci dan mulia berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Kemudian menyusahkan umatnya karena mengajak berperang di musim panas. Dan segala macam fitnah-fitnah mereka sebarkan. Tapi subhanallah, Nabi SAW menggambarkan semua itu akan berlalu. Kata beliau, tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti pengendara yang sedang penat, bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian ia akan pergi dan meninggalkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, gitu kan. Dan dalam hadis lain beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, masaka kafiran minha syarbata ma'." Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah setara dengan sebelah sayapnya nyamuk saja, ya, atau lalat, niscaya dia tidak akan memberi kepada orang kafir seteguk air pun. Tapi Allah SWT masih memberikan orang kafir, orang yang maksiat, rezeki. Karena bagi Allah itu kecil sekali. Dunia seluruhnya ini tidak senilai di sisi Allah SWT dengan sehelai sayapnya lalat ataupun nyamuk. Jadi kecil sekali dunia ini. Coba Anda bayangkan pesan-pesan ini. Bagaimana sebenarnya, ya, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita sebagai orang beriman, bukan di sini tempat kita. Dunia ini memang tempat cobaan, tapi orang mukmin bisa melalui dan tidak usah dijadikan sebagai sesuatu yang besar. Sampai Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, berkata, aku telah menemui orang-orang, saya para sahabat, yang tidak ada sesuatu pun, ya, yang membuat mereka sedih, merasa kehilangan kalau itu urusan dunia. Mau penyakit, mau hilang anggota tubuhnya, mau hartanya habis, mau difitnah orang, mau gunjing, apa saja. Bagi mereka kecil semua. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau dia difitnah, dia kena cobaan, semua akan jadi pembersihan dosanya, peninggian derajat, dan dia akan panen di akhirat. Toh juga dunia akan saya lalui kok, bukan selamanya. Ya. Dan kata Nabi SAW untuk kita semua, kun fid dunia, ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan dirimu dunia ini seperti seorang yang asing atau orang yang sedang musafir. Tahu bagaimana orang asing atau musafir? Dia tidak akan bisa bertahan lama, dia akan pulang. Waktu Nabi SAW sudah sakit keras di akhir hidup beliau, dan beliau pun manusia terbaik, sakit. Beliau demam tinggi sampai diguyurkan dengan air, ya, beberapa timba atau ember kalau kita sekarang, saking panasnya Nabi SAW gitu. Dan pada saat beliau lihat mulai sedikit ada kekuatan, beliau keluar menemui para sahabat yang sudah merindukan pertemuan dengan beliau SAW setelah berapa hari nggak mengimami sholat. Lalu beliau lihat kesedihan di wajah para sahabat, mereka ketakutan Nabi SAW meninggal. Lalu Nabi senyum, lalu Nabi mengatakan, wahai manusia, tidak usah sedih. Pertemuan kita yang sebenarnya di haudku, di telagaku nanti di mahsyar. Kalian lolos dari timbangan amal, ketemu dengan aku dalam kemudian masuk surga selamanya. Di haudku pertemuan itu. Jadi kita akan tinggalkan semua. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu jadi beban bagi seorang mukmin.